Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada seorang rig superintendent yang istirahat ketika dia bekerja, cuaca mendung. Ya kayak di sini lah ya, mendung, terus istirahat dulu, stop kerjaan, terus kemudian istirahat, melipir, terus kemudian duduk-duduk sambil sandar-sandar di visitor room. Waalaikumsalam. Setelah 1 atau 2 jam waktunya selesai, pulangan gitu, pergantian kru, masih di situ juga, dilihat sama teman, dilihat sama orang, dibangunkan, sudah tidak bergerak, rupanya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita kematian belakangan ini itu sudah semakin sering ya kita dengar. Saya juga 2 hari yang lalu di rumah tetangga di Depok, itu ada tetangga meninggal juga karena COVID-19. 2 orang. Satu tetangga di satu komplek, yang satunya di tetangga yang di rumah yang lama, yang pernah saya tinggal di sana. Dua-duanya karena COVID-19. Nah, yang saya cerita dari Pertamina OSES ini usianya baru 48 tahun. Ya, belum 50. Lebih tua. Oh. Fotokopi dulu dia. Fotokopi di training, meninggal. Oh. Belum usia pensiun ya, masih aktif kerja. Oh, dulu resign. Ya. Fotokopi kan ada kontrak. Ada lain fotokopi kan. Ya. Baik, jadi itu merupakan satu peringatan buat kita. Ya, bahwa jangan terlena kita nih. Hidup di dunia ini sebentar saja. Semuanya nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan belum tentu yang usianya lebih muda itu nanti belakangan, belum tentu. Sepupu saya usia 33 tahun meninggal dunia. Nah, semuanya itu merupakan peringatan bagi kita untuk jangan terlena dengan kehidupan dunia ini, pekerjaan. Jadi, kita kerja, tetap kerja, mencari nafkah, tapi semuanya itu adalah dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah banyak bahas ya. Kemarin tuh udah berapa kali tuh pertemuan kita, itu aja yang dibahas. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita sebagai manusia dengan syahadat yang kita ucapkan, artinya kita menyatakan, berjanji dan bersumpah bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah adalah Allah. Apa itu bentuk penyembahan kita kepada Allah? Yaitu kita tunduk, patuh, taat kepadanya, sekaligus dengan sikap mengagungkannya dan merendahkan diri di hadapannya. Itulah kita bentuk penyembahan kita kepada Allah. Salah satu bentuk penyembahan lain adalah dengan tentunya konsekuensinya adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah intinya ibadah, dialah ibadah itu. Jadi yang kita lakukan, ketundukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyembahan kita setiap hari, yaitu dengan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya, itu kita iringi dengan apa? Dengan doa. Kenapa? Karena semua itu sebetulnya apa yang kita lakukan sebagai peribadahan kita, itulah rasa kebutuhan kita, keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iringi dengan doa. Ya. Kalau kita nggak meminta kepada Allah, jangan-jangan nanti kita dibilang sombong. Ya. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu, kata Allah ya. Tetapi yang menarik,
Lanjutan kalimatnya sesudah ini adalah sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita insya Allah tidak menyombongkan diri dari menyembah Allah ya, karena kita sudah komit ya dengan syahadat kita bilang justru kita menyembah Allah dan hanya Allah satu-satunya kita sembah insya Allah. Tapi kalau dilihat dari kalimat ini, di mana kalimat pertamanya adalah perintah untuk berdoa, yang keduanya itu peringatan orang yang menyombongkan diri. Nah, ini sindiran halus buat kita. Jadi penyembahan kita kepada Allah itu disertai atau diiringi dengan rasa kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kita, jangan sombong gitu. Jangan gengsi, minta pada Allah. Ya. Siapa yang ingat mulai bangun tidur tadi sampai sekarang, ada yang ingat nggak pernah minta sama Allah nggak dalam kurun waktu tadi? Ada yang minta sama Allah nggak? Pas sholat minta apa? Ah kan? Ayo siapa yang ingat minta apa sama Allah? Mas Heru, minta kesehatan dan keselamatan. Oke, ingat ya kejadiannya bagaimana waktu mintanya? Pas ngapain? Pas sholat subuh. Habis sholat subuh doa minta. Alhamdulillah. Ya. Nah ini yang saya ingin mengajak ya teman-teman sekalian. Kita ini kebanyakan doa itu sekarang ya otomatis, autopilot. Sholat kita autopilot ya. Mudah-mudahan enggak ya Mas Bang Asmuransah, mudah-mudahan enggak. Maksud saya kadang-kadang ya, karena kita hafal banyak doa dari kecil tuh, banyak doa, anak saya juga udah hafal tuh, tapi mereka itu belum tahu artinya gitu ya, belum tahu artinya. Jadi nggak apa-apa, hafalin dulu. Nah, yang bagus itu adalah doa kita tahu artinya, kita tahu yang kita minta gitu. Kayak tadi Mas Heru minta keselamatan pada Allah, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah dalam pekerjaanku pada hari ini, jangan engkau berikan kecelakaan kepadaku, kepada teman-temanku satu pekerjaan ya Allah. Ya, jadi yang kita minta itu tahu kita ya. Kemudian terkait dengan doa, jadi doa itu ya kebutuhan kita kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah kita, yang ibadah kita itu, penyembahan kita pada dasarnya itu merupakan satu kebutuhan kita kepada Allah. Ya minta kepada Allah. Jangan nanti Allah bilang kita menjadi orang yang sombong karena kita tidak mau meminta kepadanya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang ini ayat ini sangat populer ya. 2 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan, nanti akan sering dibacakan nih ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah ini pada Nabi Muhammad, maka jawablah, kata Allah, bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, falyastajibuli, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, wal yu'minu bi la'allakum, agar mereka selalu berada dalam kebenaran yarsyudun. Ya. Jadi ada 3 hal nih Allah bilang sama kita di sini. Yang pertama itu kata Allah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Gitu. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia meminta kepadaku, kata Allah. 1. Yang kedua, falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku, kata Allah. Falyastajibuli. Artinya apa? Jalankan perintah kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari kita semua dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini falyastajibu. Ya. 2 hal itu ya, 2. Yang ketiga, hendaklah mereka beriman kepadaku, wal yu'minu bi. 3 hal. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, semua doa kita. Nah, kemudian yang kedua, informasi di alam ayat ini itu bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau mau diterimanya doa kita tuh ada dua hal. Yang pertama tadi kita balik dulu ya, beriman kepada Allah, wal yu'minu bi, kata Allah, beriman kepada Allah. Ya ini sangat logis ya. Bagaimana mungkin kita berdoa tapi kita ragu nih, aduh Allah ngabulkan gak ya? Gitu. Ya karena kebiasaan aja lah doa. Habis sholat doa ya sudah doa. Allahumma antas salam wa minkas salam ilaika salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa jalal ikram. Yang kata Allah di sini beriman pada Allah. Yakin gitu kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha perkasa, yang menentukan hidup kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menentukan celaka atau bahagianya seseorang, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yakin seperti itu, iman kepada Allah, maka kita akan minta kepada Allah dengan serius. Terkait apapun kebutuhan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang ingin kita minta kepada Allah. Nah, itu beriman kepada Allah. Jadi yakin ya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Satu. Yang kedua, ingat nggak kita kalau masih anak-anak ya, atau remaja, ingin dibelikan sesuatu oleh orang tua kita, belikan motor gitu. Biasanya bangor banget nih anak. Maksudnya bandel nih anak. Tapi hari itu, wah, baik banget nih. Dipanggil sama bapaknya. Heru, gitu. Siap bos. Langsung. Bapaknya bingung nih. Tumben loh. Biasanya gue teriak-teriak gitu sampai serak gitu. Kemana ini langsung gitu. Jadi langsung memenuhi panggilan, seruan orang tuanya tuh langsung. Nah, kepada Allah itu harus lebih lagi gitu. Kalau ingin doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah, coba ayo kita ingat-ingat. Ketika panggilan Allah, azan misalnya kayak tadi yang timnya Rozi ya, seberapa cepat kita penuhi panggilannya. Azan Allah manggil. Tar dulu lagi meeting. Itu ya Pak Asmat. Tar dulu bentar lagi meeting. Nah, ya ini yang harus kita ubah. Jadi kita harus cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya. Dapat rezeki, udah di atas nisabnya, berarti zakat itu sudah harus tuh panggilan tuh. Kalau udah di atas nisab ya, zakat. Terus kemudian apa lagi? Lagi naik motor saat di luar rumah, tiba-tiba melihat ada yang kebuka sedikit. Ya, kalau ngikutin syahwat maunya diikutin terus ya. Waduh, lumayan nih, cakep ini. Nah itu Allah bilang, alihkan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Itu seberapa cepat kita merespon panggilan Allah pada saat itu. Ayo, inilah ya di dalam ayat falyastajibuli. Jadi Allah bilang bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita. Ayat kelanjutan ayatnya, falyastajibuli, maka jawablah seruanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Nah, itu ya, dua hal itu yang kita ingat-ingat sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila hambanya itu mengangkat kedua tangan kepadanya, mengembalikannya dengan tangan kosong. Gitu. Allah merasa malu kalau ada yang meminta kepadanya tapi nggak dikasih. Gitu. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi Allah itu maha kaya, maha hebat, maha kuat, maha perkasa. Kalau ada yang minta sama Allah terus nggak ngasih, Allah merasa malu. Itu dia. Jadi ayo kita minta banyak-banyak pada Allah. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW
bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan Allah akan satu." Ini ya. Jadi ada 3 yang akan diterima oleh orang yang berdoa. Ini kata Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama, Allah akan mengabulkannya atau memberikan permintaan itu kepada dia. Yang kedua, atau Allah akan menghindarkan dia dari kejelekan yang setara dengan doanya itu. Atau Allah akan menyimpannya untuk berupa pahala yang sebanding dengan tersebut yang akan dia dapati nanti di hari akhir. Jadi 3 ini ya. Nah, mendengar ini kan para sahabat kan, wah kalau gitu kita berdoa aja banyak-banyak katanya. Allah akan ngasih lebih banyak lagi buat kalian, kata Rasulullah, pahalanya itu. Jadi 3 ini yang akan kita dapat ketika kita berdoa ya. Jadi jangan, aduh udah doa nih, saya udah doa dari sejak masih muda sampai sekarang nih berdoa mau punya mobil nggak dikasih sama Allah gitu. Ada nggak yang gitu? Punya mobil nggak dikasih. Nah, berdoa aja nggak apa-apa, nanti ketemu mobilnya nih di akhirat, nanti akan dikasih pahala yang sebanding dengan itu. Nggak akan hilang, nggak akan hilang. Atau sebetulnya sudah dikasih sama Allah ganjarannya, yaitu berupa apa? Berupa terhindarnya dari kecelakaan. Misalnya anaknya yang mestinya kecelakaan ditabrak mobil ternyata nggak jadi gitu. Cuma kita aja nggak tahu. Jadi berdoalah banyak-banyak, berdoa banyak-banyak ya. Nah, itu satu pertama. Jadi adab kita berdoa kepada Allah adalah dengan penuh keyakinan ya. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dan memberikan ganjaran kepada kita atas doa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, adabnya berdoa itu adalah yaitu dengan menggunakan nama-nama Allah ya, Asmaul Husna. Ketika kita meminta kesehatan, kesembuhan dari sakit, kita menyerunya dengan Asy-Syafi' ya. Sebagaimana yang diajarkan, doa diajarkan oleh Rasulullah SAW ya kan. Ya Syafi', Anta Syafi' itu ya. La syifaan illa syifa'uk. Itu menyebut dengan namanya yang indah. Atau kalau kita minta rezeki kepada Allah, kita menyerunya dengan Ya Rozak ya. Ya Rozak, wahai Allah yang maha pemberi rezeki. Atau kalau tidak hafal, tidak apa-apa, dengan bahasa Indonesia saja gitu. Misalnya kita minta keselamatan kepada Allah seperti tadi. Ya Allah, aku mengakui ya Allah bahwa Engkau adalah penguasa alam semesta yang menentukan selamat atau celakanya diri ini ya Allah. Diri ini berada dalam kekuasaanmu, dalam genggamanmu. Itu kita ucapkan seperti itu. Kemudian kita minta kepada Allah. Sebagaimana doanya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, itu gimana? Ada yang ingat nggak doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu berada dalam minaz zalimin, dalam kezoliman. Sesungguhnya aku berada dalam kegelapan, kezoliman. Lah, di mana doanya? Di mana permintaannya? Itulah ya, itu doa yang sangat luar biasa. Ini pernah kita bahas belum ya? Belum ya. Jadi doanya Nabi Yunus itu di situ adalah kepasrahan yang sangat dalam kepada Allah dengan mengakui ya Allah, la ilaha illa anta, Engkau ya Allah yang aku sembah, Engkau yang aku minta. La ilah, bagian dari pengertian ilah itu ingat nggak? Kita sudah bahas. Ya mungkin ada yang datang, ada yang enggak ya. Bagian dari ilah itu adalah mengakui bahwa kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan bantuan, kita bertawakal, menyandarkan diri kepadanya. Itulah salah satu. Jadi begitu berkata la ilaha illa anta, tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku minta, tidak ada yang aku harapkan pertolongan pada saat ini ya Allah, illa anta,
kecuali Engkau. Ini kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku berada dalam kezaliman, kegelapan ya Allah. Gitu. Ini strategi doanya seperti apa ya? Orang yang meminta ampun, meminta maaf dari majikan misalnya. Dia nggak bilang, aduh Pak, gitu. Misalnya memecahkan sesuatu, perang, gitu. Dia nggak bilang, aduh maafin ya, jangan diminta ganti, gitu. Enggak, dia nggak bilang gitu. Tapi dia bilang, aduh Pak, aduh udahlah. Bapak ini orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang ini segala macam. Jadi ngomong begitu. Nah kira-kira kalau ngomong gitu majikannya gimana? Aduh kasihan kan, kasihan iya dia. Ya sudahlah gitu. Nah kurang lebih strategi doanya gitu seperti itu. Jadi salah satu adab ya dengan menyebut nama Allah, nama-nama yang indah. Kemudian juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dengan merendahkan diri kita, berendah diri dan suara yang lembut. Ya Allah, ya doa. Kemudian di ayat selanjutnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Dengan khaufan ya, wad'uhu dan berdoa kepadanya, khaufan dengan takut kalau doa kita tidak diterima, wa tama'an tetapi juga berharap tetap gitu ya, agar doa kita diterima. Jadi tadi suara lembut, perlahan-lahan, penuh kesungguhan, dengan penuh harap dan takut tidak diterima, itu artinya apa? Kita menyadari kita berdoa ya, dan meminta, memelas. Gitu. Kita tahu apa yang kita minta. Jadi jangan mulai sekarang kita usahakan doa kita jangan doa yang autopilot lagi ya. Jangan yang otomatis. Walaupun itu sudah bagus. Itu sudah bagus sudah. Zikir dan doa misalnya sesudah sholat, walaupun tidak tahu artinya, sudah bagus diteruskan. Akan lebih mantap lagi jika kita tahu artinya ya. Penuh takut dan rasa harap. Kemudian diusahakan menghadap kiblat ya. Itu mengenai doa. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kita ini manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Semuanya adalah Allah yang memberikan. Makanya kita minta kepada Allah dengan cara berdoa kepadanya. Sekarang mungkin rumahnya bagus ya, tinggal di dalam kompleks, disapuin jalanannya, kalau rusak dibenerin, kalau apa ya, kendaraannya bagus, punya dijagain ya sama security. Itu semua sementara dan itu pemberian Allah. Kalau Allah menghendaki itu semua berubah 180 derajat. Gak susah, hilang semua. Itu semua hampa, itu tidak akan dibawa mati. Ketika kita mati masuk kuburan, yang kita pakai apa? Cuma kain kafan. Yang menemani kita di kuburan nanti apa? Amal kita ya. Kalau amal kita bagus, soleh, maka yang akan menemani itu nanti adalah seperti seorang yang indah, seorang yang ganteng, baunya harum. Tapi kalau amal kita jelek di dunia ini, maka yang akan menemani kita di kuburan nanti adalah makhluk yang menyeramkan, makhluk yang menakutkan, menyedihkan, berbau busuk. Gitu ya. Jadi kembali lagi kepada apa yang kita bahas di pekan yang lalu, jangan menjadikan materi sebagai satu ukuran ya. Itu. Jadi yang jadi ukuran apa? Masih ingat nggak? Mas Muji masih ingat nggak? Ukuran kemuliaan gitu kata Allah buat kita.
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah. Ayo kita mulai sekarang kita biasakan sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa. Perlu apa doa, perlu apa doa. Karena Allah semua yang punya. Dunia ini Allah yang punya. Kalau kita masih jarang atau enggan bahkan berdoa, berarti kita belum yakin kalau Allah adalah pemilik alam semesta ini yang bisa memberikan kita apapun yang kita minta. Ya. Atau nggak pede kali ya? Nggak pede kalau doa kita diterima ya. Padahal tadi nih dalam hadis ini, walaupun kita nggak dapat apa yang kita minta, tapi apa yang kita lakukan sebagai doa kita itu tersimpan di akhirat atau sudah diganti dengan sesuatu yang menyelamatkan dari satu kejelekan yang setara. Kurang lebih seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Itu yang paling penting. Kita minta terus itu kepada Allah supaya nanti mudah-mudahan kita semua, setiap kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti ini, tapi nanti di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita lanjut dengan makan siang dulu karena masih ada waktu 15 menit lagi sampai zuhur ya. Jadi masih bisa makan siang dulu sambil kita ngobrol-ngobrol, tapi tetap jaga protokol. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.